Oke, selamat malam semuanya. Ya, malam ini eh kita kembali Yeftalk edisi 7 September 2022. Seperti biasa, malam ini kita akan membahas IHSG, update IHSG yang hari ini mengalami penurunan, koreksi, dan juga saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar Yeftalk edisi terakhir, edisi 5 September ya, edisi 5 September 2022 ya. Jadi malam ini kita akan membahas saham BMTR. Jadi banyak sekali konsultasi terkait saham BMTR ini ya. Lanjutan juga merupakan satu rangkaian dengan saham BHIT yang sudah kita bahas di Yeftalk edisi terakhir. Malam ini kita akan berikan info bagaimana pandangan saya terhadap saham BMTR, kelanjutannya bagaimana, apakah berpotensi juga mengalami kenaikan seperti BHIT atau tidak. Nanti kita akan lihat secara teknikal. Oke, kita langsung mulai. Kita bahas terlebih dahulu IHSG yang hari ini mengalami koreksi setelah kemarin sempat mengalami breakout di atas 7.200. Namun hari ini nampaknya candlenya cukup kurang bagus, yang mana kondisi MACD masih sama dengan minggu lalu, dead cross, dan mengindikasikan potensi lanjutan penurunan. Dan setelah terjadi false break seperti yang terjadi hari ini, mengindikasikan potensi lanjutan koreksi, yaitu konsolidasi ya. Dengan target penurunan, perkiraan kami masih berada di 7.100 sampai dengan 7.040. Itu merupakan target koreksi yang ideal ya untuk IHSG minggu ini. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan saham terlebih dahulu. Yang pertama dari Pak Tony, bahas EAST, ISPAK untuk investasi. Oke, kita lihat terlebih dahulu tentu saja. Kita lihat fundamental dan menggunakan teknikalnya, kita menggunakan monthly. Oke. Seperti ini kondisi dari teknikalnya. Sebelum ke teknikal, kita coba lihat fundamentalnya. Jadi secara umum saham IS ini perhotelan ya. Jadi pastinya terdampak dengan adanya pandemi kemarin, sehingga kinerja 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan 42%, dan untuk revenue bottom line turun 42%, itu hal yang wajar. Kemudian di 2021 terjadi recovery yang cukup signifikan, di mana revenue memang mengalami perbaikan meskipun belum bisa menyamai 2019 dan 2018 ke belakang sampai dengan 2017 karena masih 51 miliar. Namun untuk bisa dikatakan untuk laba bersih di sini terjadi peningkatan yang cukup signifikan, yaitu 134%, di mana tertinggi sementara ini untuk saham ISPAK atau untuk emiten ISPAK. Kalau kita cermati juga peningkatan kinerja ini terlihat di laba operasional ya, yang mana juga tumbuh 508%. Namun dari sisi pertumbuhan ini memang cukup signifikan, namun lebih rendah dibandingkan 2019. Artinya di sini kita lihat dari adanya penurunan dari ini ya, dari pengeluaran dari bunga ya. Di sini di 2019 4 miliar, dan di 2021 menurun menjadi 723 juta. Ya, jadi di sini terlihat juga adanya laba non operasional yang mana 2019 masih minus 890 juta, di sini ada 408 juta gitu ya. Artinya kinerja di 2021 ini cukup bagus kalau kita lihat. Kemudian dari sisi profitabilitas, kita lihat dari tahun ke tahun, net profit margin di 2021 ya kan, itu terjadi peningkatan yang cukup signifikan sekitar 10% dibandingkan tahun 2020 dan juga di 2019. Artinya profitabilitas ini meningkat 23%, dan juga laba operasionalnya ini juga operating marginnya juga mengalami peningkatan signifikan dari 6,5 menjadi 28,9. Dan
Sepertinya ini berlanjut di 2022 ini, di mana kita perhatikan di sini untuk net profit margin naik dari 13 menjadi 33 dan juga dari 16 menjadi 34. Artinya di sini ada peningkatan yang luar biasa untuk dari sisi profitabilitas. Untuk pertumbuhan kuartal 1 dan kuartal 2 kita lihat dari pendapatan juga tumbuh 95 sampai dengan 68% untuk kuartal 2, dan untuk laba bersih tumbuh kuartal 1 385% dan kuartal 2 241%, sehingga perkiraan saya melihat dari semester 1 ini kinerja IS di tahun 2022 akan meningkat signifikan dibandingkan 2021 gitu ya. Jadi kinerjanya cukup bagus. Ini dampak dari pelonggaran setelah pandemi gitu ya. Jadi pulihnya perekonomian dan longgarnya dari sisi mobilitas, sehingga banyak orang yang mulai menggunakan fasilitas perhotelan seperti yang ditawarkan oleh ISPAK. Secara garis besar seperti itu, silahkan dicermati. Jadi untuk fundamental menurut saya cukup bagus untuk ISPAK. Nah, bagaimana dengan posisi teknikal, kondisi teknikal saat ini? Kondisi teknikal saat ini untuk ISPAK sendiri masih dalam fase konsolidasi kalau kita perhatikan. Nah, tergantung dari sisi investornya. Kalau investor ini sabar mau nunggu, misalkan mau dibawa konsolidasi, bisa beli di harga saat ini. Kalau misalkan Anda tipikal investor yang agresif atau tidak mau terlalu lama, tunggulah dia posisinya di atas 100 ya. Seperti itu. Jadi mungkin ditunggu saja, ini tinggal tunggu breakoutnya saja. Kalau dia breakout ya mungkin itu akan lebih menarik dari sisi pergerakan harga sahamnya. Kira-kira seperti itu Pak Tony. Bu Desi, SQMI apakah masih berpotensi untuk naik? Jadi kita pakai trading ya. Ini untuk trading. Posisi saat ini untuk SQMI berada di area konsolidasi yang mana resistnya ada di 97. Kemudian hari ini terjadi koreksi. Menurut saya ini masih dalam proses naik untuk ke 97 ya. Sementara ini ya, ini saham super agresif, sehingga harus kalau Anda ikuti ya hati-hati ya gitu. Oke, masih ada potensi seharusnya. Dari Bu Dwi, tolong bahas dan analisa MTEL untuk jangka pendek, menengah, panjang. Pendek, menengah, panjang, semua dong berarti, ya kan? Jangka pendek dulu, teknikal aja ya. Ini jangka pendeknya masih koreksi ya, kemungkinan akan meretest dulu 760, 755 sampai dengan bisa juga sampai dengan 735. Untuk jangka menengah kita menggunakan weekly, sepertinya ini masih akan konsolidasi di area 835 sampai dengan 750 tadi. Untuk jangka panjang, nah ini kita perlu melihat fundamentalnya cukup bagus, cukup tumbuh. Harusnya jangka panjang harusnya akan menutup upper shadow di 890. Begitu kira-kira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk best analisa untuk swing trade bagaimana menurut Bapak? Best kan sudah dulu. Sekarang ini posisinya sudah tinggi kalau tidak salah untuk swing ya. Nah, best terakhir kita bahas kapan? Bapak Ibu bisa cek juga best di Yeftalk edisi berapa dengan mencari di Telegram Yef Advisor, ketikan best. Pastinya sudah dibahas sebelumnya. Edisi Juli 28 Juli ya, kita sudah bahas. Kemudian edisi ya itu Juli ya, terakhir kita bahas Juli. Dan di private trading room pun juga sudah, kalau tidak salah sudah kita trading kan juga. Untuk swing juga, sebentar saya cek ya. Jadi best terakhir kita tradingkan di Juli juga di 100 berapa ya, di 127 ya, 125 sorry 125 126 bulan Juli di sini nih ya. Nah, ketika break ini, nah sekarang ini sudah mencapai target best
Nah, sebentar kita pertunjukkan trading plan dari BAS sendiri. Oke, ini ya. Kita beli di 125 126, targetnya di 143. Hari ini sudah di 171 ya. Jadi ini sudah sangat tinggi ya. Kalau buat kita beli sekarang ini tentu saja sudah tidak rekomend untuk beli kalau untuk private trading room. Namun masih ada potensi kenaikan ke sini ya. Ke 200 ya. Yang mana 200 ini kemungkinan adalah area 0,5 0,6. Ya, 0,5 dan 0,6. Ya, berarti bisa ke 212 sampai dengan 240. Nah, kalau beli di harga saat ini bisa dengan proteksi di 150. Ya, kalau bisa buy on weakness di 163 gitu ya. Oke, seperti itu. Berikutnya dari Pak Andi mau tanya untuk saham AHAB bisa naik ke TP berapa? Saya ada posisi di 140. Asuransi Harta Aman ini tipikal saham super agresif yang bisa di fast trade. Tentu saja ini belinya bukan di harga yang bagus gitu ya. Yang mana AHAB ini harga yang bagus belinya yaitu ketika dia selesai dari konsolidasi ini di harga 100, kemudian targetnya di 130 140 dan ini mungkin adalah pembelian di target gitu ya. Sehingga kalau saat ini saya sih belum berani untuk beli di saat ini. Kalau punya mungkin akan kita exit dulu. Kenapa begitu? Karena posisinya sudah tinggi dan memiliki historical seperti ini. Nah, mengantisipasi dia kembali ke EMA 60 di mana EMA 60 ini di 100 di bawah 100. Gitu loh. Ya, apalagi ini sudah dead cross MACD, indikasi yang kurang baik. Ya, di sini juga terlihat mulai ada bearish divergence di H4. Ini saham yang tidak bisa di hold terlalu lama ya kalau sudah tidak sesuai. Ini kalau member ya konsultasi harusnya sudah disuruh jual karena apa? Di sini ada terjadi rejection. Nah, indikasi yang jelek. Dan ini juga ketika naik ada volume yang candle jelek dan diikuti dengan volume besar. Ini adalah harusnya indikasi tekanan jual besar. Nah, banyak yang jualan begitu loh di 140-an ini ya. So ya sekarang ini mending ya cari yang lain dulu karena ini sudah sangat tinggi, risknya sudah besar. Apalagi kalau belinya 140 di harga 129 ini aja belum berani nih kita. Saya ya belum berani. Jadi ini tidak berbicara TP karena posisinya nyangkut. Ya kita bicara strateginya adalah kalau saya ya sekali silahkan. Kalau Anda berbeda, kalau saya akan jual dulu. Kenapa begitu ya tadi penjelasannya ya begitu Pak Andi. Nah ini BMTR nanti kita akan bahas. OASA target ke berapa? Saya average 575. OASA 575. Wah sudah profit ya. Oke. Ini target 825. Kita bersihkan dulu. Oke, ini konsolidasi. Ini ya konsolidasinya. Tapi konsolidasinya ini sepertinya cocok untuk swing. Bisa diswingkan. Karena rentang ruang geraknya cukup signifikan. Misalkan dari supportnya ke resisten itu sekitar 30 lebih. Hampir 40%. So ya ini menarik tetap untuk swing. Sekarang ini target. Kalau pembelian di 575 gitu kan. Ya ini sudah mencapai target terdekat lah paling tidak di 700. Target berikutnya di 800-an, di 790 sampai dengan 800. Itu kalau skenarionya masih konsolidasi ya. Jadi kita belum bisa breakout dan sebagainya, belum lihat ke sana. Kota tolong dibahas. Saham Kota. Aduh, no comment ya. LFLO. Nah, jangan-jangan saham 50 juga nih, nggak pernah dengar saya. Oh, 69. Wah. Belum menarik sama sekali buat saya. Pertama, karena dia posisinya saat ini masih konsolidasi downtrend.
Kedua, volume transaksinya nggak ada, buat saya ya nggak akan masuk di sini, apalagi direkomendasikan ke private trading room, belum ya. Jadi kalau dia mungkin sudah bergerak di atas MA60 dan sudah mulai ada transaksi, mungkin kita ikuti. Tapi kalau sekarang ini no. Ya gitu ya, cuma permintaan cuma tolong dibahas aja, sudah kita bahas. Tolong saham buka, titip saham buka dan PNBS satu saham ya, buka sekarang ini masih downtrend ya. Terakhir target kita terdekat sudah tercapai di 258, target kedua di 220 ya, menuju ke sana lah ya. Sekarang ini kita belum ada lihat dia reversal, masih proses untuk downtrend jangka panjang ya. Itu belum ada reversal sama sekali. Kemarin itu kenaikan pullback saja. SBMA untuk invest. Ini target 1, target 2, 3, 4. Oke, kita coba lihat fundamental dulu. Oke, pertumbuhannya cukup baik, 7, 3, 18% untuk revenue. Kemudian laba bersihnya juga tumbuh 2 tahun terakhir 39% untuk 2021 pertumbuhannya. Kuartal pertama, kedua, kita lihat di kuartal pertama ini saya perhatikan tumbuh ya dari 18 ke 24 PIO, kemudian di kuartal 2 tumbuh 13% untuk revenue, namun untuk laba bersih mengalami penurunan 15%. Jadi ya bisa dikatakan oke lah ya gitu. Jadi kita lihat nanti kuartal 3. Jadi kuartal 1 ini kuartal semester 1 ini bisa dikatakan tumbuh ya untuk pendapatannya, jadi oke, bagus. Sementara ini coba kita lihat dari laba bersih berapa, profitabilitasnya hanya 5% ya, tipis gitu ya. Jadi silahkan cari opsi yang lain. Kalau kita lihat dari profitabilitasnya kurang terlalu menarik sih. Nah ini kita lihat potensi teknikalnya untuk jangka menengah, untuk investor ya, jangka menengah panjang lah ya. Sementara ini dia memang posisinya adalah pullback ya, pullback. Sekarang ini di 0,3 mengarah ke situ ke 238. Jadi sekitar 5%. Kemudian target idealnya di 300-an, 306, di atas 300 sedikit, itu sekitar 36%. Dengan risk kita batasi di 183, itu 18 sampai dengan 19%. Oke. Ya hitungannya oke sih. Oke aja ya. Siapa tahu dia bisa balik ke atas lagi, tapi sementara ini secara teknikal pullback dulu ke 0,618 begitu, belum kita lihat lebih. SDMU Pak yang selalu turun, dia sudah mencuri uangku banyak lah. Gimana cara mencuri ya, berarti Anda yang membiarkan uang Anda di situ ya, salah Anda, bukan salah sahamnya dong. Kenapa, ada saham yang lain kok. Jadi kalau rugi di saham itu bukan salah sahamnya, bukan salah siapa-siapa, salah Anda sendiri. Kenapa Anda beli dan Anda tahan di situ? Gitu loh. Ya. Jadi sekali lagi apapun itu resikonya ya kita sendiri. Ya, makanya resiko itu harus dibatasi. Jangan sampai banyak dan sedikit, kan masing-masing orang beda. Tapi kalau kita menurut kita banyak ya jangan gitu ya, dibatasin dong. Kalau Anda uangnya terbatas, kayak kita uangnya terbatas ya, dia kalau resiko ya harus dibatasi. Seberapa ya, sesuai dengan profil kita masing-masing gitu. Jangan dibiarkan loss itu semakin lama semakin membesar dan membuat kita ini kebanyakan lossnya. Nah kita sudah tidak berat secara psikologi untuk menjualnya. Nah itulah yang menjadi banyak penyebab orang itu bangkrut di investasi. Bukan karena salah sahamnya, salah Anda sendiri. Kenapa Anda biarkan. Sekarang ini potensi secara teknikal itu masih turun ya, masih ya bisa ke 50 gitu ya. Kalau 50 bisa 100% uang Anda mengendap di situ. Nah, sekarang ini masih bisa di switch ke saham yang lain. Raja, saya nggak mau bahas cuma kode saham ya. Jadi mulai kemarin kita sudah jelaskan, kalau Anda memberikan ide, jelaskan apa, mau tanya apa saham ini. Mau tanya fundamentalnya atau mau tanya untuk trading, mau tanya seperti apa, sudah punya kah, belum punya gitu ya. Saya nggak mau lah
jawab yang tidak niat bertanya gitu ya. Jadi ya saya minta kalau tulis komentar lengkapi, ya kan, gratis. Ya kita jawab di sini juga gratis. Saya cuma minta pertanyaan itu sesuai dengan apa yang Anda inginkan gitu loh. Ini kan yang jawab kan bukan robot, ini manusia ya. Gitu. Oke, terima kasih yang sudah memberikan ide, dilengkapi dengan penjelasan atau pertanyaan tambahan pertanyaan ya. Kita lanjut ke saham BMTR, ini yang menjadi pokok pembahasan utama kita malam ini, yang mana saham BHIT kita sudah bahas, ada hubungannya dengan BMTR juga. Ya, sebagai holding BHIT sudah mengalami kenaikan. Sebenarnya Bimantara sendiri atau Global Mediacom ini sudah mengalami kenaikan di Juli yang lalu dan saat ini sepertinya dalam fase koreksi yang wajar. Nah, koreksi yang wajar, kita katakan wajar secara teknikal itu ada di 0,618, yang mana saat ini secara teknikal BMTR ini masih dalam fase koreksi yang wajar karena tepat di 0,618. Ini adalah support. Pertanyaan dari siapa tadi? Pak Agus ya. Untuk trading sekarang apakah sudah bisa entry, target dan support terdekat di berapa? Nah, ini sudah di support yang ideal harusnya. Kalau turun lebih dari sini, ini memungkinkan dia untuk seperti yang sebelum-sebelumnya, konsolidasi. Nah, sementara ini oke karena tidak lebih dari 0,618 dan kecenderungan dari EMA 60 sendiri memang bergerak naik. Oke. So, ya ini akan menarik. Nah, apakah sekarang ini sudah boleh entry? Kalau mau entry di harga saat ini untuk trading jangka pendek misalkan target di 396 mungkin bisa. Kenapa? Asumsi kita resist tersebut merupakan resist yang mungkin diuji agak sulit. Kalau bisa break di 0,38 baru nanti kita bisa expect lebih gitu ya. Sekarang ini kalau kita mau entry di harga saat ini bisa, tapi untuk swing dulu di 396 dulu. Atau di 400 level psikologis 400. Ya. Itu target terdekatnya. Kalau bisa lebih, bisa ke 470 bahkan di atas 500. Saya lihat dalam jangka menengah panjang mungkin akan mengarah ke sana, kemungkinan besar. Melihat dari pola-pola yang sudah dibentuk saat ini memang berbeda dengan ketika dia spike, kemudian untuk tower dan konsolidasi. Di sini ada kecenderungan EMA 60-nya yang sudah bergerak naik. Dan juga memang dari transaksi koreksi, volume transaksi saat ketika terjadi koreksi ini juga relatif tipis. Nah, ini memang volume transaksi buy-nya belum kelihatan signifikan. Kemungkinan akan mulai signifikan kalau dia sudah bergerak di atas 400. Gitu ya kira-kira untuk BMTR. Jadi potensi kenaikan ini akan berlanjut dalam jangka pendek ke 396 sampai dengan 400 dulu. Kalau bisa lebih, kita akan melihat di 470 bahkan di atas 500 untuk BMTR. Begitu untuk pembahasan BMTR malam ini. Semoga menjawab rasa penasaran Bapak Ibu semua yang ingin melihat BMTR ini bagaimana analisanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian Yift Talk malam ini. Semoga Bapak Ibu bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil yang positif, sisi positifnya, analisa lagi, buat trading plan masing-masing, buat investing plan masing-masing. Jangan menelan mentah-mentah apa yang saya sampaikan di sini karena sifatnya adalah prediksi dan analisa, bisa benar dan bisa salah. Jadi sekali lagi ini sebagai referensi saja. Itu saja untuk malam ini. Terima kasih sudah mendukung kami dengan klik like, dengan subscribe channel ini, dan juga terima kasih yang sudah share video Yift Talk ke teman-teman ataupun ke saudara Bapak Ibu semua. Terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat.